Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Sebesar Ini, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum. Ia bukan seorang Yahudi dan yang tidak percaya kepada Allah Israel. Ia prihatin kepada keadaan hambanya yang sakit. Ia datang kepada Yesus dan memohon bantuannya. Betapapun hambanya yang sakit, ia datang kepada Yesus dan memohon bantuannya. Betapapun perwira itu mempunyai kedudukan yang terhormat, tetapi ia merasa bukan apa-apa di hadapan Yesus. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira itu memiliki iman yang luar biasa. Atas dasar iman tersebut, Yesus menanggapi dan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah
aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perwira itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk belajar dari pengalaman perwira itu. Tuhan, Engkau telah membuka hati dan mata kami. Jadikan kami memiliki iman seperti Dia. Saudara-saudari terkasih, sebelum Yesus menyembuhkan hamba yang sakit, sesungguhnya perwira itu sendirilah yang terlebih dahulu menyembuhkan hambanya. Mengapa demikian? Hamba dalam kehidupan orang Israel adalah budak suruhan. Dia dibutuhkan saat dia kuat, tetapi akan dijual ketika sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itu, seorang hamba adalah seorang pribadi yang kehilangan kebebasan dan martabat luhurnya sebagai manusia. Maka ketika perwira memperhatikan dan mengusahakan kesembuhannya, hal ini menunjukkan betapa perwira itu sangat menghargai martabat pribadinya. Dengan demikian, kesembuhan yang paling pokok bagi seorang hamba adalah ketika harkat dan martabatnya dihargai dan dipulihkan. Martabat luhur manusia diperlihatkan oleh perwira Kapernaum itu. Saudara-saudari terkasih, perwira itu orang Romawi yang menduduki wilayah Yahudi. Ia termasuk orang asing, bangsa lain. Sudah barang tentu ia dapat merasa lebih berkuasa, berwibawa, berpengaruh dan gagah. Akan tetapi kedudukan pangkat tak berfungsi ketika ia berhadapan dengan Yesus. Ia rela menanggalkan segala atribut kekuasaannya untuk datang dan memohon kepada Yesus. Ia juga memohon bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi untuk hambanya yang boleh jadi bukan bangsanya sendiri. Menyaksikan hal itu, Yesus tergerak hatinya. Aku akan datang menyembuhkannya. Belum lagi bergerak terlalu jauh, Yesus dikejutkan dengan iman yang sangat mendalam, yang memohon kepada Yesus. Ia memohon bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk hambanya yang boleh jadi bukan bangsanya sendiri. Menyaksikan hal itu, Yesus tergerak hatinya. Maka katanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus dikejutkan dengan sangat oleh perwira itu. Dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus memuji imannya. Yesus menyembuhkan hambanya.
tanpa bertatap muka secara langsung. Apakah kita menyadari bahwa bukan saja kita yang ingin datang kepada Yesus, pun ingin datang mengunjungi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh sejati. Dengan caramu yang luar biasa, Engkau sembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadamu. Izinkanlah nanti kalau kami jatuh sakit, juga datang memohon kepadamu agar kesembuhkan diri kami. Kami percaya, pasti kami akan sembuh ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat-Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.